Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu memasuki paruh ketiga 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan kita kali ini coba bicara yang ringan-ringan, tapi tetap saja memiliki substansi, terutama soal imajinasi tentang perdamaian. Sahabat titik balik, setelah tahun 2005 atau pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia, tepatnya 18 tahun silam, kata tembak atau siap ditembak kini kembali mencuat. Ada dua dalil dari dua peristiwa yang sangat merusak psikologi warga atau masyarakat, serta mengganggu tentang imajinasi perdamaian yang ada di otak kita semua, termasuk di otak saya. Ya, soal tembak-menembak. Satu meminta untuk menembak warga, satu lagi mengaku siap ditembak. Jadi dua hal, dua poros yang memang sebenarnya sangat tidak baik ya, muncul di bulan-bulan suci seperti ini. Tapi apa nggak dikata? Apa nggak dikata, peristiwa ini justru terjadi beberapa pekan lalu. Ironisnya, berasal dari dua narasumber, atau narasi ini berasal dari dua narasumber. Dua sosok yang semestinya tak patut menyampaikan dan mengaku perbuatan yang menggiring trauma rakyat Aceh pada era konflik bersenjata dulu. Satu, sebut saja berasal dari Letnan 2X, salah satu oknum personil Brimob Aceh yang mengancam warga di lokasi proyek pembangunan Waduk Kerto di Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara. Ancaman itu terekam oleh warga dan seketika menjadi viral di media sosial. Walaupun kemudian jajaran kepolisian daerah atau Polda Aceh akhirnya menyebut kejadian ini hanya kesalahpahaman. Tapi berdasarkan rekaman video yang sempat viral itu terlihat beberapa warga membawa dokumen dan berbincang dengan seorang personil berseragam Brimob di gerbang proyek Krungkerto. Mereka hendak menyampaikan aspirasi soal ganti rugi lahan akibat terdampak dari pembangunan waduk tersebut. Dalam video itu juga terlihat sempat terjadi perdebatan antara warga dengan oknum personal Brimob tersebut. Namun kemudian oknum tadi mengeluarkan nada ancaman yang meminta personil Brimob untuk mengokang senjata lalu menembak warga. Brimob kokang senjata semua. Kalau enggak ada yang mau pulang, tembak, kata pria yang mengenakan seragam Brimob dalam video tadi. Kata-kata itu tak hanya sekali, tapi berulang kali diucapkan dengan nada yang sama. Warga pun diminta keluar dari lokasi proyek, kemudian protes dengan nada ancaman tadi. Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari Kapolda Aceh melalui Kabid Humas Kombes Joko Krisdianto. Joko mengklaim insiden yang terjadi beberapa hari lalu itu hanya kesalahpahaman. Personil yang menjaga atau yang berjaga di proyek tersebut memang melarang warga di sana yang ingin menyampaikan aspirasi untuk masuk ke lokasi proyek. Tapi warga katanya, atau kata Joko, memaksa ingin bertemu dengan pimpinan atau direktur perusahaan pelaksana proyek pembangunan Waduk Kerto, katanya untuk menagih ganti rugi lahan. Padahal setelah dikoordinasikan dengan pemilik perusahaan, ternyata ganti rugi lahan tersebut telah selesai. Semua dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan melibatkan masyarakat, Pemda, dan instansi terkait, kata Kombes Joko pada Minggu 9 April 2023 lalu di Banda Aceh. Dia menambahkan bahwa personil pengamanan kemudian mengarahkan warga yang belum atau tidak menerima ganti rugi dapat menempuh jalur hukum agar memiliki kekuatan hukum
hukum tetap. Tapi arahan ini tidak digubris dan malah mereka memaksa untuk masuk ke dalam perusahaan dengan berbagai alasan, sehingga personil pengamanan harus melakukan pembubaran atau membubarkan massa. Itu menurut Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko. Karena itu Joko meminta semua pihak agar tidak memprovokasi kejadian ini dan berasumsi dengan membangun opini di luar fakta lapangan, karena akan dapat memperkeruh suasana serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu versi Polda Aceh. Tapi kita tinggalkan itu dulu, kita masuk ke soal yang kedua. Kalau tadi Oknum Brimob mengancam tembak, anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh, Tengku Muhammad Yunus, justru mengaku siap untuk ditembak hanya gara-gara dia mengungkap ada penjual daging babi dan anjing di Pasar Penayung, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pernyataan Tengku Yunus itu mendadak juga menjadi viral dan heboh di media sosial. Dia bahkan dituding telah ikut memantik kegaduhan di bulan suci Ramadan. Alih-alih minta maaf, ketika itu Tengku Yunus justru dengan lantang mengaku siap menerima risiko walau ditembak sekalipun. Ketika dia mengungkapkan bahwa di Penayung ada penjual daging babi dan daging anjing. Bagi dia, yang benar tetap benar, yang salah harus dikatakan salah. Ini setara dengan semangat untuk berjihad. Tengku Yunus menyampaikan ini pada forum resmi Rapat Paripurna DPR Aceh tahun 2023 dengan agenda penetapan rancangan Kanun Aceh, sisa program legislasi prioritas tahun 2022, hasil fasilitas Kemendagri RI pada Rabu 5 Maret 2023 malam di Banda Aceh. Rapat ini memang tidak dihadiri Gubernur Aceh Ahmad Matyuki karena sakit. Dia diwakili Sekda Aceh Bustami Hamzah. Sebelum rapat paripurna ditutup, Tengku Yunus melakukan interupsi untuk berbicara. Nah, dari sanalah informasi bias tadi bermula. Tengku Yunus lagi-lagi dengan lantang memberi apresiasi kepada Kepala Satpol PP WH Aceh yang menurut dia telah bekerja dengan baik selama bulan suci Ramadan, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam, termasuk, ungkap Tengku Yunus, Satpol PP WH Aceh menemukan adanya penjual daging babi dan anjing yang haram bagi umat muslim di Aceh sebagai daerah pemberlakuan syariat Islam. Karena itu Yunus meminta Sekda Aceh untuk membuat surat imbauan larangan yang tegas terhadap hal ini. Tentu tak menunggu waktu lama, berbagai reaksi pun muncul, terutama dari kecil atau Kepala Desa Gampung Penayung, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Tengku Sabri Harun. Menurut Sabri Harun, pernyataan Tengku Yunus ini memang sangat merugikan masyarakat Penayung karena berimbas kepada pedagang kuliner yang ada di kawasan itu, khususnya di Banda Aceh umumnya. Bahkan Sabri mengaku dia sempat menerima laporan dari para pedagang sate yang mengeluh karena terjadi penurunan omset penjualan. Apakah ini akibat dari pernyataan Tengku Yunus atau bukan? Yang jelas mereka kesal terhadap pernyataan anggota DPR A tersebut. Tak hanya itu, akibat pernyataan tadi, saat ini timbul keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, termasuk kekhawatiran akan terjadi aksi yang tidak diinginkan. Itu sebabnya Tengku Sabri Harun mengaku telah berdiskusi dengan aparatur Gampung dan hasilnya mereka menyesalkan dan mereka juga merekomendasikan agar aparatur Gampung di sana untuk menempuh jalur hukum. Mudah-mudahan kita berharap ini tidak terjadi dan ada saling pengertian atau berdamailah. Tapi lepas dari itu semua, apa yang terjadi, apa yang diutarakan atau dilontarkan Oknum Letnan 2X tadi dan Tengku Yunus, sebenarnya ini persoalan komunikasi yang juga melibatkan 3 aspek utama, seperti bagaimana ekspresi wajah, intonasi, dan pilihan kata atau diksi. Kita bisa melihat dalam video yang beredar itu, yang viral itu, bagaimana ekspresi Tengku Yunus ketika menyampaikan itu.
bagaimana intonasinya dalam mengungkapkan atau mengeluarkan kata-kata itu. Begitu juga kalimat berulang-ulang, tembak-tembak yang disampaikan Letnan 2X tadi. Dari ketiga aspek ini sebenarnya, diksi merupakan aspek yang sangat berpengaruh pada proses komunikasi. Jika salah kita menggunakannya atau menggunakan diksi, maka lawan tutur tidak dapat menerima atau lawan bicara kita tidak akan dapat menerima informasi itu dengan baik dan dapat menimbulkan kesalahpahaman antara penutur dan lawan tutur. Atau kejadian seperti yang disampaikan oleh Teuku Yunus kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat Penayung, apa yang disampaikan oleh Letnan 2X yang kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat Aceh Utara atau di kawasan Kerto, walaupun kemudian dikatakan sudah berdamai. Oleh karena itu alangkah bijaknya ya, setiap kita menggunakan kata yang memiliki makna untuk mewakili gagasan dalam benak seseorang. Bahkan makna kata dapat diubah saat kita gunakan dalam kalimat yang berbeda. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa makna kata yang sebenarnya akan kita ketahui atau akan diketahui saat kita menggunakan dalam sebuah kalimat atau konteksnya. Persepsi seseorang terhadap makna kata tentu dapat menimbulkan dampak yang berbeda jika digunakan dalam kalimat yang berbeda pula. Nah, karena itulah diksi atau kata dapat dikatakan memegang peranan penting sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan dengan mengharapkan efek yang sesuai dengan keinginan dari si penutur. Pemilihan kata atau diksi yang tepat dalam sebuah proses komunikasi tentu saja bisa membantu untuk mengungkapkan sebuah ide secara verbal dengan baik, sehingga penutur harus benar-benar memperhatikan penggunaan diksi dengan menyesuaikan diksi tadi berdasarkan situasi dan identitas dari lawan tuturnya atau lawan bicaranya. Beberapa contoh misalnya jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kita gunakan diksi yang lebih sopan. Tidak menggunakan istilah terlalu rumit dan kekinian, serta didukung dengan intonasi yang lembut dan ekspresi wajah yang ramah, sehingga lawan tutur dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan daripada penutur. Begitu pula ketika kita berkomunikasi dengan remaja dalam situasi non-formal. Kita dapat menggunakan diksi yang sedang populer dipergunakan oleh para remaja sehingga mereka merasakan kedekatan secara emosional dengan lawan tutur dan lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari komunikasi tersebut. Berbeda halnya saat penutur menjadi pembicara pada sebuah forum ilmiah yang bersifat formal. Tentu dapat menggunakan diksi yang baku dan bersifat ilmiah, sehingga dapat menimbulkan kesan yang baik bahwa orang itu cerdas, punya gagasan yang hebat, dan disampaikan kepada lawan tutur. Melalui beberapa contoh tadilah kemudian kita bisa mengambil intisari apa yang terjadi di kawasan Krungkerto dan di gedung DPR Aceh beberapa waktu lalu. Ini menjadi sebuah hal penting dalam proses komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara seseorang, apalagi seorang tokoh masyarakat, apalagi seorang aparat penegak keamanan ataupun aparat penegak hukum dengan masyarakat setempat, sehingga tidak mengganggu kearifan lokal ataupun tata adat dan budaya setempat dalam proses komunikasi. Nah, beberapa persoalan itulah yang agaknya menurut saya kurang bisa dipahami atau belum dipahami oleh Teuku Yunus dan Letnan 2X, seorang oknum Brimob di Aceh Utara. Tapi nasi memang sudah menjadi bubur. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah kita ambil saja iktibar dari berbagai masalah yang telah muncul tadi. Tentu bukan untuk suatu kesalahan, ya. Sebab ibarat kata bijak, mulutmu adalah harimaumu. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudahlah, ke depan kita akan perbaiki. Semoga tidak ada lagi kata-kata kutembak atau saya siap ditembak, karena itu memang tidak patut saat kita dan Aceh telah meraih kata-kata perdamaian. Semoga saja sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
serta aktifkan lonceng notifikasi.